Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi. Mohon maaf, minggu yang lalu dikarenakan saya ada kegiatan seminar internasional di Fakultas Teknik, jadi mau tidak mau harus kuliahnya menggunakan LDRU. Jadi kemarin sudah mengerjakan tugas terkait dengan produksi konten multimedia dan beberapa sudah mengumpulkan dan ada juga yang belum mengumpulkan. Nanti akan saya perpanjang untuk pengumpulannya. Mungkin kemarin ada kendala ketika akan mengumpulkan. Nanti saya perpanjang sampai sore nanti ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bahasanya kita. Jadi terkait dengan produksi atau proses produksi konten multimedia. Jadi terkait dengan multimedia ini sebenarnya saya pun sedang memproduksi sebuah konten multimedia ini. Ketika saya join di Zoom, kemudian saya rekam. Nah, ini sebenarnya konten multimedia. Di sana ada teks, ada suara, ada audio yang diproduksi. Bahkan kalau misalnya mau ditambahkan gambar yang bergerak, juga bisa. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya memproduksi konten multimedia. Jadi, konten multimedia itu ada dua kategori atau ada dua jenis. Jadi, ada dua kategori multimedia berdasarkan definisi dari media atau medium sendiri sebagai entitas yang dilewati oleh sesuatu. Jadi yang pertama adalah multimedia content production dan yang kedua adalah multimedia communication. Jadi memproduksi konten multimedia. Kemudian yang kedua adalah multimedia yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan penerima atau audiensnya kita melalui multimedia. Contohnya apa ya? Kalau misalnya kalian melihat iklan di televisi, kemudian videotron yang ada di alun-alun Purwokerto, nah itu sebenarnya media komunikasi. Bagaimana misalnya Bapak Bupatinya kita menyampaikan informasi terkait perkembangan COVID-19 atau mempromosikan Banyumas dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori multimedia communication. Jadi ada dua kategori multimedia berdasarkan definisi dari media atau medium sendiri sebagai entitas yang dilewati oleh sesuatu. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah multimedia content production. Kalau di sini ada yang sudah, kalau kemarin yang KKN pasti pernah memproduksi konten multimedia yang itu nanti bisa didistribusikan ke siswa ya, siswa SD ya. Kalau misalnya programnya misalnya kemarin ada programnya tentang pembelajaran matematika atau pembelajaran IPA atau pembelajaran yang lain. Nah, biasanya kalian salah satu prokernya itu memproduksi konten multimedia. Nah, jadi multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media. Jadi multimedia, multi kan banyak, beberapa gitu ya. Apa saja? Ada teks, ada audio, ada grafik, ada animasi atau gambar yang bergerak, kemudian ada video, kemudian ada interaktivitas atau interaksi ya. Jadi beberapa media yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Jadi kita bisa dengan beberapa media tadi, dengan teks, audio, kita bisa menghasilkan produk multimedia. Seperti apa? Musik gitu ya. MP3, MP4, video, film, game, entertainment. Nah, itu bisa kita hasilkan dari penggunaan beberapa media tadi. Dengan misalnya audio, grafik, ya kita bisa menghasilkan sebuah animasi. Ya, kita bisa menghasilkan sebuah film gitu ya. Atau kita bisa menghasilkan sebuah hiburan, tontonan yang bisa dinikmati oleh audiensnya kita. Atau bisa diartikan sebagai penggunaan sejumlah teknologi. Ya, ada teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan. Jadi kita bisa menggabungkan teks, audio, grafik, interactivity ya dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan audiens, melakukan interaksi dengan audiens atau orang yang melihat videonya kita atau produk dari multimedia ini. Nah, ini multimedia content production. Jadi kita memproduksi konten multimedia. Nah, kalau sekarang itu kan
baik itu produk multimedia film gitu ya. Kalau film kan sekarang kan teknologi yang digunakan canggih gitu ya. Bagaimana misalnya kalau kalian lihat behind the scene pembuatan sebuah film itu kan kita lihat mereka hanya menggunakan misalnya green screen, tidak berada di lokasi sebenarnya, hanya bergerak saja kemudian dimanipulasi gitu menggunakan teknologi komputer. Nah, ini kita memproduksi konten multimedia. Nah, jadi media yang digunakan pada konten produksi itu kita bisa menggunakan media teks. Jadi media teks saja kita bisa memproduksi produk multimedia. Menggunakan audio bisa. Misalnya karaoke ya, ada audionya, kemudian ada teksnya juga bisa di-combine. Kemudian video, kalau video berarti ada teks, ada audio, ada gambar bergerak, animasi juga sama. Kemudian gambar, kita punya image, ada beberapa gambar kita bisa produksi menjadi konten multimedia. Kalian misalnya punya gambar ya, gambarnya kalian bisa jadikan sebagai produk multimedia. Jadi bisa gambarnya bergerak ya, atau misalnya berganti dari satu slide ke slide yang lain gitu ya. Kemudian ada interaktivitas atau interactivity gitu ya, interaksi gitu ya. Kemudian ada special effect. Jadi kalau misalnya seolah-olah kita buat gambar bagaimana menggunakan senjata, senjata itu bisa meledakkan sebuah gedung, kemudian gedungnya hancur. Nah, itu kan menggunakan special effect. Atau misalnya kalau di behind the scene sebuah produksi film itu kan seperti filmnya Superman. Superman itu kan tidak benar-benar terbang mengelilingi kota, tapi kan di sana ada efek yang ditambahkan. Menggunakan green screen dia hanya bergerak saja gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita lihat behind the scene-nya itu behind scene Superman. Superman apa? Superman Returns. Nah, ini kan ada kelihatan di belakangnya ada green screen-nya. Nah, ini kan dia menggunakan efek komputer gitu ya, special effect yang ditambahkan, kemudian dimanipulasi, kan tidak terbang dia. Ya. Nah, ini kan seolah-olah, nah, ya sebenarnya pakai efek. Atau misalnya film apa Fast and Furious itu juga sama, dia menggunakan special effect. Ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan production, multimedia content production. Kemudian yang kedua adalah multimedia adalah penggunaan media atau media massa ya, seperti TV, radio, chat, kemudian cetak gitu ya, dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengkomunikasikan material produk multimedia tadi. Jadi kita beriklan gitu ya, kalau misalnya di televisi kita beriklan, atau kalau sekarang sudah pindah ke YouTube semua, iklannya ada di YouTube. Mungkin nanti lama-kelamaan TV akan ditinggalkan. Sekarang semua stasiun TV sudah punya channel sendiri di YouTube. Kemudian untuk edukasi, kalau sekarang pembelajaran seperti ini pun teknologi multimedia ini kan kalau kalian cari di YouTube sudah ada materi itu. Ya, kalian bisa belajar tentang apa itu teknologi multimedia, kemudian sejarah dari teknologi multimedia, kita tinggal lihat saja kan sudah ada yang memproduksi itu. Nah, ini juga sudah ada yang memproduksi ya kan. Kemudian macam-macam ya sudah ada. Nah, jadi ini yang kedua, kita berkomunikasi. Bagaimana kalau sekarang itu kan gencar orang promosi, misalnya mau kampanye menggunakan media apa, media televisi gitu ya, atau menggunakan radio, atau misalnya menggunakan media sosial, di sana ada produk multimedia animasinya, kemudian ada rekaman videonya, dia berkampanye gitu ya. Jadi tidak lagi seperti sekarang itu kan ada sampah sampah reklame yang kita lihat di sepanjang jalan itu kan ada semacam spanduk itu kan sampah sebenarnya kan. Sampah apa istilahnya itu yang merusak pemandangan matanya kita. Tapi kalau sekarang kita tinggal buka di YouTube atau di mana itu kan sudah ada iklannya gitu ya. Mau promosi apa, jual barang apa gitu kan sudah bisa dilihat di sini. Nah,
Ini yang terkait dengan multimedia komunikasi. Jadi kita bisa memanfaatkan multimedia ini untuk berkomunikasi, berkampanye, edukasi juga ya. Kemudian berita ya, berita menyampaikan sesuatu, siapapun sekarang sudah bisa menghasilkan konten. Ini channel, oke saya pindah ke, nah jadi siapapun bisa menginstal atau memproduksi konten multimedia. Kalau misalnya kita lihat sekarang siapapun bisa jadi kontributor berita ya kan. Saya lihat yang punyanya Refty Harun channelnya kan, dia bisa ini Babe Aldo gitu kan. Nah, kan bisa jadi semuanya, bisa jadi apa istilahnya wartawan, kemudian punya konten, kemudian punya subscriber gitu ya. Nah, ini kan multimedia, ada teks, ada gambar yang bergerak, kemudian ada suara, itu dikombin menjadi satu, ya menggunakan software gitu ya. Nanti kita lihat softwarenya apa. Ini yang kedua. Nah, media yang digunakan pada kategori komunikasi ini kita bisa menggunakan TV. Ya, kalau sekarang TV, kemudian radio, kemudian film, kemudian dari apa itu cetak, musik, ICT, tutorial, entertainment, game, dari game pun juga sudah ada media komunikasinya kan. Jadi kalau sekarang kita install game atau install APK yang ada di Android-nya kita, itu ada semacam iklan ya. Kemudian edukasi juga sana disesuaikan atau dilakukan personalisasi terhadap iklannya kita. Jadi iklan yang tepat untuk orang yang tepat gitu kan. Nah, ini komunikasi. Jadi kita bisa memanfaatkan multimedia untuk berkomunikasi, berinteraksi gitu ya. Nah, ini keterkaitan antara multimedia production tadi dengan multimedia communication tadi. Jadi multimedia production itu akan menghasilkan sebuah produk yang nanti akan digunakan di komunikasi tadi. Kita bisa berkomunikasi. Kan ada teks di sini ya, ada grafik, ada animasi, ada video, ada musik gitu ya, dilakukan pemrosesan menggunakan software, ditambahkan visual effect, kemudian sound effect, kemudian macam-macam interaktivitinya ditambahkan juga di dalam video itu, kemudian menghasilkan produk multimedia. Nah, produk multimedia itu nanti bisa dilihat untuk digunakan sebagai edukasi, berita, kemudian macam-macam ya, game, music gitu ya, internet dan lain sebagainya gitu. Itu bisa digunakan. Jadi tahapannya itu berawal dari kita memproduksi konten multimedia, multimedia content production tadi, kemudian menghasilkan produk multimedia, kemudian dilakukan komunikasi. Nah, ini keterkaitannya. Jadi ada keterkaitan antara produksi tadi dengan komunikasi. Nah, ini multimedia ya. Jadi ini medianya apa saja? Media teks ya. Kemudian audio, video, animasi, graph atau image, interactivity, special effect, 3D, 2D, kemudian sama media web. Ya, jadi ini hubungannya. Jadi multimedia yang dihasilkan nanti, dia bisa menghasilkan media teks, TV, film, cetak, ya, game. Ini keterkaitannya ICT gitu ya. Kalau yang media special effect ini semua. Jadi dia bisa di TV, kemudian radio, ya macam-macam. Nah, ini hubungan. Ilustrasi hubungan antara multimedia content production tadi dengan multimedia communication tadi. Nah, ketika kita memproduksi produk multimedia, gitu ya, ada siklusnya. Jadi ada tahapan siklus ya, tahapan fase gitu ya. Fase mulai dari pre-production, production sampai di post production. Jadi kalau misalnya yang terbiasa memproduksi konten multimedia yang ada di YouTube itu kan mereka punya orang-orang multimedia atau orang-orang yang kalau di informatika ada yang khusus multimedia gitu ya, ada juga di FISIP itu ada yang komunikasi kan, mereka buat video sendiri, kemudian buat konten sendiri, kemudian dipublikasikan, itu ada. Nah, ada fasenya, ada pre-production, jadi sebelum produksi itu mungkin mereka buat skripnya dulu, buat skenarionya seperti apa, kemudian nanti direkam, setelah direkam dilakukan editing dan lain sebagainya, kemudian baru di-upload, kemudian baru dipromosikan gitu ya. Nah, jadi ada tahapan atau ada fase yang dilakukan di sana. Ya, jadi mulai dari pre-production ya, kemudian production sampai di post production. Ini siklus hidup produksi produk multimedia tadi. Mau menghasilkan sebuah video ya kan,
harus dikonsep ya. Kalau misalnya YouTuber yang banyak ininya kan pasti mereka mengkonsep di awal. Kalau misalnya Laikul gitu ya. Ini kan Laikul ini dia mengkonsep pasti. Menurut saya dia mengkonsep. YouTubernya ya dia sudah banyak itu subscribernya. Nah, ini Laikul nih kalau misalnya mau belajar apa review apa dia ada. Kemudian apalagi kalau misalnya belajar web channelnya Unpas ya, web programming Unpas nih. Nah, ini kan gede juga nih. Ya, sudah 495.000. Ya lumayan dari sini. Dia pasti ada pre-production. Entah itu buat materinya dulu, kemudian setelah buat materi kemudian dipelajari dulu, kemudian latihan dulu mungkin, kemudian baru di production. Ya. Jadi pasti ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung spontan. Mungkin kalau yang spontan ya ada YouTuber yang memang spontan ya ketika dia misalnya review sesuatu atau datang ke sebuah tempat dia spontanitas ya. Biasanya belepotan kalau ngomongnya gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sudah terkonsep kan lancar gitu. Nah, ini siklus proses produksi konten multimedia. Nah, jadi mulai dari penuangan ide ya. Ya, jadi sini ada pre-production itu apa saja? Ya, ada beberapa tahapan. Ada penuangan ide, perencanaan produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi. Ini banyak tahapannya, pengurusan hak cipta dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita memproduksi film mungkin ya, kan ada tahapan yang harus kita buat terlebih dahulu. Ya, tapi kalau misalnya kalau di YouTube kan mungkin pre-production-nya ya proses penuangan ide, kemudian kita rencanakan, kemudian produksi, dokumentasi saja gitu ya. Kemudian kalau di proses produksi itu banyak hal yang dilakukan ya. Nih, halnya apa saja? Ada pembuatan konten multimedia yang diperlukan, pemrosesan konten, ya pembuatan program atau software yang diperlukan, integrasi konten dan software, jadi ada editing dan lain sebagainya itu ada di sini. Merevisi desain ya, membangun alpha version, beta gitu ya. Jadi ini yang di fase production. Jadi ketika kita sudah sampai di fase production ini yang kita lakukan. Kalau post production ini ya, jadi proses pengujian gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Pokoknya di post production setelah diproduksi itu apa yang dilakukan? Rilis produknya, kemudian menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi ya. Raw materialnya itu dikumpulkan semua jadi siapa tahu nanti diperlukan kembali gitu. Nah, ini post production. Nah, ini prosesnya ya. Jadi ada beberapa proses akuisisi tadi ya. Jadi maaf, proses produksi konten tadi. Jadi fasenya itu tadi mulai dari akuisisi, digitalisasi, audio sampling, ada editing, ada authoring, ada animasi. Ini beberapa proses dalam produksi konten multimedia. Ya, akuisisi ya. Jadi kalau misalnya didefinisikan dari KBBI itu, jadi proses pengambil alihan konten media dalam multimedia. Jadi kita mengakuisisi gitu ya. Ya proses pengambil alihan konten media dalam multimedia. Ya. Jadi yang berikutnya adalah digitalisasi. Jadi kita merubah bentuk analog menjadi digital. Jadi misalnya saya sedang akan memproduksi sebuah konten multimedia, ya kemudian saya harus merubah analognya menjadi digital tersimpan di komputernya kita, bisa diedit nanti, ya kan melalui proses syuting, rekaman dan lain sebagainya. Ada image, ada audio gitu ya, ada videonya gitu. Nah, digitalisasi image ini menggunakan kamera analog. Jadi kan kita bisa menangkap objek, ya kita fotonya kita atau objek yang kita butuhkan, ya. Kita menggunakan kamera analog atau kamera digital, kemudian dapat dilakukan image processing pada komputer secara digital dengan berbagai software. Ini kita melakukan digitalisasi. Ya, kita mendigitalisasi, misalnya modulnya kalian yang dalam bentuk hard copy itu didigitalisasi ya, difoto gitu ya, di-scan gitu. Itu kita melakukan proses namanya digitalisasi. Nah, siapa tahu foto atau image yang kita send tadi dibutuhkan di dalam videonya kita. Kita melakukan digitalisasi. Nah, software yang bisa kita gunakan ya macam-macam. Paint ya, kita bisa kasih warna, Microsoft Paint, ya banyak-banyak yang kita bisa, SCDC, Corel Draw, PowerPoint Draw ya. Kemudian Core, PaintShop Pro gitu ya. Itu kita bisa gunakan sebagai software untuk mendigitalisasi image-nya kita. Kalau menggunakan HP-nya kita ya tinggal install saja.
aplikasi atau APK yang bisa digunakan untuk digitalisasi image. Kemudian kita melakukan digitalisasi audio. Jadi misalnya suaranya saya ini direkam nih, kan suara sama gambar itu bisa terpisah, kemudian disatukan, di embed. Ya, bukan di embed, disatukan gitu ya. Jadi awalnya komputer menggunakan speaker internal, sound card gitu ya. Kita melakukan digitalisasi audio. Bagaimana suaranya saya itu bisa dipindahkan ke komputer atau bisa direkam menjadi ya digital gitu. Nah, salah satu kuncinya ya, kunci dari maraknya musik digital adalah kemajuan teknologi kompresi data. Jadi bagaimana sekarang orang bernyanyi kemudian dilakukan digitalisasi audionya, disimpan. Jadi kita bisa mendengarkan gitu ya. Kemudian ukuran yang besar bisa dilakukan kompresi gitu ya. Jadi kompresi ini adalah pemanfaatan data ya, memungkinkan data audio atau data jenis lainnya yang berukuran besar ditekan ukurannya menjadi jauh lebih kecil. Ya sama ketika kita melakukan kompres menggunakan zip, RAR gitu ya, itu kompresi sebenarnya. Di audio juga bisa dikompresi, gambar juga bisa dilakukan kompresi. Ketika kita mengirimkan gambar, misalnya ya, kalian menggunakan WhatsApp, kalian ambil dari galeri, ya, kirim gambar galeri, akan berbeda dengan kirim gambar melalui dokumen. Kalian pilihnya dokumen, jadi dikirim sebagai dokumen itu tidak dilakukan kompresi. Tapi kalau misalnya langsung menggunakan gambar, dia akan dilakukan kompresi. Ya, ya kompresi mungkin dari sisi tampilan tidak begitu terlihat, tapi ketika misalnya dicetak ukuran yang lebih besar, di zoom gitu ya, itu akan ada terlihat bahwa gambar itu sudah dikompresi, akan pecah gitu ya, pikselnya gitu ya, akan terlihat pecah kalau misalnya diperbesar gitu, itu akan pecah. Nah, jadi kompresi ini bisa memperkecil data dari menjadi 1/10 kalinya lebih kecil dibandingkan ukuran aslinya. Bahkan 1/100 kalinya kita bisa melakukan kompresi. Ya teknologi kompresi namanya. Jadi ada algoritmanya ya bagaimana caranya mengkompresi gitu ya. Ini di digitalisasi audio. Setelah akuisisi, kemudian digitalisasi gambarnya, kemudian audio ya kita bisa melakukan konversi. Ya, jadi bagaimana ukuran yang besar itu bisa dikecilkan ya. Mungkin dengan kompresi juga ada sedikit penurunan kualitas ya, tapi kalau misalnya kita melihat ya tidak begitu terlihat, tapi ketika diperbesar ya mungkin akan terlihat kompresinya. Kemudian ada audio sampling gitu ya. Audio sampling. Jadi merepresentasikan suara, gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Jadi kita melakukan yang namanya audio sampling. Ya, jadi mengubah analog to digital conversion, ADC namanya. Kita menggunakan encoder ya. Nah, kemudian ada editing. Editing ini ya kita bisa menggunakan software-software multimedia yang bisa digunakan untuk memberikan kemampuan untuk membuat video atau rekaman audio. Ya banyak, Pinnacle, kemudian CallEdit ya. Ya banyak software multimedia yang bisa kita pakai untuk melakukan editing. Kalau yang di komputernya kita mungkin sudah ada yang sederhana gitu ya, editing. Paling memotong, kemudian menyisipkan gitu ya. Jadi alat video dapat memotong bagian yang tidak diinginkan atau bahkan kita bisa memisahkan. Kita punya di editing itu kan kita punya audio video yang sudah menyatu, kemudian kita detach audio dan videonya terpisah, itu bisa. Atau misalnya kita punya video dan audio yang terpisah kita gabungkan, itu bisa ya. Itu editing. Kemudian kita menambahkan efek, kemudian transisi dan lain sebagainya, itu di editing. Nah, editing yang baik membutuhkan waktu dan beberapa keterampilan, tetapi sejumlah biaya rendah dapat menggunakan paket langsung seperti GarageBand, Audacity untuk audio ya, iMovie, ada Premiere gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan software yang sudah ada. Sekarang sudah banyak yang software-software yang tersedia untuk editing ini. Jadi bisa di-download saja. Bisa menambahkan musik ya, background gitu ya, dan lain sebagainya pokoknya. Itu bisa dilakukan editing. Ini kemudian, nah ini softwarenya gitu ya. Ada CallEdit, ada Soundforge, ya. Kemudian ada Pro Tools, nanti bisa. Ada ya banyak kalau yang untuk grafik ya, grafik dan image editing kita bisa menggunakan
Photoshop, Firework, kemudian Macromedia Freehand, Adobe Illustrator gitu ya. Kita bisa pakai ini untuk melakukan editing. Ya gambar gitu ya. Ya kalau misalnya tidak punya kemampuan untuk editing ya sederhana saja. Gambar ambil dari mana gitu ya. Kemudian masukin aja ke software gitu ya. Biarkan software yang bekerja. Nah, ini video editing ya. Kita bisa pakai Adobe Premiere ya. Adobe After Effects ya. Ya spesifikasi videonya ya butuh komputer yang ini juga ya, yang lumayan gitu ya, karena nanti akan dirender gitu kan, butuh waktu. Kalau misalnya kita punya video yang durasinya 1 jam itu kan butuh waktu yang lumayan lama untuk merender. Sama seperti misalnya video rekaman dari Zoom ini nanti kan butuh waktu untuk dirender gitu kan. Jadi kita bisa pakai Adobe After Effects, kita bisa menambahkan efek macam-macam gitu ya. Nah ini contohnya apa? Ini contohnya Iron Man gitu ya, si Stark gitu. Kemudian ada After Effects-nya di sana, ditambahkan ada efek-efek ya gitu ya, atau animasi apa gitu. Kita bisa menambahkan pencahayaan, bayangan, motion blurring, layer gitu ya. Itu di video editing. Atau bisa menggunakan Final Cut Pro gitu ya, itu juga bisa. Atau software yang lain, Pinnacle itu juga bisa. Ya macam-macam software yang bisa dipakai. Nah, kemudian ada proses namanya authoring gitu ya. Jadi authoring ini melibatkan menyusun, jadi kita melakukan istilahnya menggabungkan semua, ya menyusun, strukturisasi dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media. Itu authoring. Nah, ini secara tradisional telah ditetapkan dalam produksi dokumen teks statis ya. Ini authoring. Dengan munculnya sistem multimedia digital yang dapat menggabungkan, kita bisa menggabungkan teks, audio, gambar, bergerak ya. Nah, ini proses authoring menjadi jauh lebih ya kompleks juga ya. Ini authoring. Ini dimensinya gitu ya. Jadi kalau di authoring itu ada 3 dimensi, waktu, ruang, digital ya. Waktu, dimensi ruang dan digital ya. Yang tidak sepenuhnya apa? Ortogonal itu apa? Tegak lurus atau bidang sudut 90 derajat gitu ya. Kemudian ya ini ya authoring lah, penggabungan semuanya gitu. Nah, kemudian ada dimensi temporalnya ya. Ini teorinya ya seperti ini ya. Kemudian ada dimensi ruang. Ya, jadi berkaitan dengan penempatan dan menghubungkan berbagai elemen multimedia pada setiap layar. Teorinya. Ini dimensi ruang gitu ya. Titik waktu harus berhubungan dengan narasi ya. Jadi misalnya narasi ya kan, perubahan gitu kan, transisi gitu ya, narasi, kemudian ada gambar ya sesuai, kalau misalnya lip sync ya sesuai kan narasinya dengan apa ketika dia berbicara ya. Itu proses authoring. Jadi semua sistem authoring memerlukan proses yang penulis perlu untuk ikuti untuk secara efektif menyampaikan ide-ide mereka kepada konsumen konten gitu ya. Ini authoring. Jadi yang terlibat dalam menciptakan sebuah presentasi multimedia digital ya, yang telah berevolusi dari proses yang digunakan dalam sistem media massa authoring dan beberapa diantaranya digunakan sebagai metafora untuk mendukung proses penciptaan multimedia. Nah, sebagai contoh ini PowerPoint menggunakan metafora slideshow yang berhubungan dengan kuliah presentasi berdasarkan proyektor slide optik. Jadi ketika misalnya kita melakukan authoring gitu ya, kita memproduksi konten multimedia menggunakan PowerPoint ya bisa dilakukan. Slideshow-nya itu kan sebenarnya kita sedang proyektor ya, slide. Nanti saya 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian kita tambahkan suara, ada teks di sana. Nah, ini beberapa software yang bisa kita gunakan untuk authoring. Kita bisa menggunakan Macromedia Flash, Director, Authorware, Quest, Adobe Premiere, nah ini macam-macam. Ya, saya tidak begitu menguasai, hanya tahu teorinya saja. Kalau multimedia yang saya produksi ya sederhana saja. Kalau misalnya editing ya tinggal nambahin, paling ngurangi suara, kalau misalnya ada noise dihilangkan gitu ya. Kalau misalnya menambah transisi ya bisa ditambahkan transisi ya, paling seperti itu saja. Karena kalau misalnya terkait dengan multimedia ini kan kaitannya dengan otak kanan juga ya, orang seni gitu ya. Dan memang butuh ketelatenan bagaimana dia mengedit sebuah video, memproduksi, menambahkan teks. Ya kalau misalnya translator itu kan
menambahkan teks sesuai dengan durasi gitu ya, kemudian sesuai dengan percakapannya dia, kemudian sesuai dengan gerak bibirnya gitu kan, itu butuh ketelatenan. Nah, ini tools-tools yang digunakan untuk authoring, ya sekedar teori, kalau misalnya teorinya seperti ini ya, video production, animation, jadi yang bisa dilakukan oleh tools multimedia authoring tadi, dia bisa video production, membuat animasi, games, emojis, ya, presentasi gitu ya, ini bisa dilakukan. Nah, kemudian ada animasi gitu ya, animasi ya kalian tahu sendiri kan sebenarnya gambar yang bergerak gitu ya, gambarnya ya kalau dulu kan sebenarnya lembaran kertas itu kan satu gambar untuk membuat sebuah gambar yang bergerak itu butuh beberapa frame gitu ya. Frame itu dijalankan sepersekian detik gitu ya. Jadi misalnya dalam 1 detik itu berapa frame yang dijalankan untuk menghasilkan sebuah gambar yang bergerak. Tapi kalau sekarang ya sangat mudah kita membuat animasi gitu ya. Jadi pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Jadi frame-nya sendiri-sendiri tapi disatukan, ya, seolah-olah bergerak, tapi transisinya itu tidak begitu terlihat. Jadi frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar lukisan. Ya, kalau misalnya kita membuat satu objek, kita bidik, objeknya kita gerakan perlahan, kemudian dibidik satu jepretan itu satu gerakan, ya nanti bisa digabungkan menjadi sebuah gambar yang bergerak. Nah, ini ada beberapa tipe animasi ya. Kalau misalnya di Macromedia Flash itu ada ini, ada animasi cell, ada frame, ada sprite, ada pad, ada spline, ada vektor, ada karakter. Jadi kita lihat satu persatu. Kalau yang cell ini materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Jadi ini yang dulu awal ya. Jadi biasanya digambar menggunakan tangan, hand draw animation. Jadi misalnya ya kita cari aja nih. Hand draw animation. Nah, ini. Jadi kan digambar ya. Jadi misalnya, nah ini seperti ini. Oke, kita percepat aja. Nah ini kan dia punya, ini frame yang pertama, frame yang kedua, frame yang ketiga. Di hand draw itu kan ketika kita akan membuat sebuah gambar bergerak itu untuk gambar senyum saja ya, misalnya kucing senyum tadi dari posisi awalnya sampai dia bisa senyum itu kan berarti ada beberapa gambar. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya dalam foto itu kita punya misalnya wajahnya saya ini kan awalnya diam, kemudian agak senyum, senyum, terus sampai senyum sekali gitu ya, atau tertawa gitu kan, itu kan ada beberapa frame. Ya, kalau dipercepat dia seolah-olah terlihat sedang senyum. Nah, ini kan dulu manual sekali. Jadi merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi. Jadi bisa bayangkan kalau dulu itu mungkin untuk satu gambar yang bergerak, satu orang bergerak itu butuh gambar misalnya ratusan gambar gitu ya. Misalnya bergerak, berjalan, orang berjalan ya. Animasi orang berjalan, hand draw, object move. Nah, ini ya. Mana nih? Nah, ini nih. Nah, ini kan kelihatan ya. Kelihatan ini. Jadi kalau misalnya kita akan menggerakkan orang, ya kan? Nah, ini bisa lihat tumpukan kertasnya. Ini yang hand draw. Nah, kan untuk membuat sebuah adegan ya. Jadi membutuhkan banyak sekali lembaran kertas. Nah, ini kan dulu itu ya, sebelum ada teknologi seperti sekarang. Kita menggunakan animasi cell. Jadi misalnya animasi orang berjalan. Jadi menggambar latar belakangnya. Bayangin latar belakangnya, ternyata latar belakangnya harus berubah juga, warnanya berubah, gradasi dan lain sebagainya kan banyak. Baru mengubah latar belakang. Kemudian ada objek orang yang berjalan. Orang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, ini menggunakan animasi cell. Jadi disebut juga dengan animasi tradisional. Ya. Kita siapkan ide atau storyboard-nya, kemudian ada voice recording. Jadi voice recording.
Bentar. Voice recording, oke ya. Kemudian ada animatic, ya, ada design and timing, kemudian ada layout. Ini yang ada animasinya, ada background, ada traditional ink, and paint, and camera. Ini yang sangat tradisional dulu. Ya. Kemudian animasi frame. Jadi kita buat frame 1, frame 2, frame 3, kemudian dibuat. Jadi bentuk animasi paling sederhana. Ini yang frame. Ya, jadi kita buat frame. Kalau yang sprite ini gambar digerakkan latar belakang diam. Jadi latar belakangnya tetap, tapi gambarnya objek yang ada di depannya yang bergerak. Jadi bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri. Hanya burung terbang, planet yang berotasi, bola memantul, atau logo yang berputar. Ini kita bisa menggunakan sprite. Kalau misalnya software yang sekarang itu untuk membuat animasi sudah tersedia tuh. Kita mau buat animasi sprite, itu sudah ada. Kemudian animasi pad. Jadi kalau di Macromedia Place itu kita buat pad atau jalurnya. Jadi dia akan bergerak mengikuti jalur. Ya, objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Jadi misalnya objek dari titik A ke titik B, dia ada padnya, ada jalurnya, maka dia akan mengikuti jalurnya itu. Nah, kebanyakan animasi dilakukan dengan efek looping. Ini animasi pad. Kalau yang SP-line, ini representasi matematis dari kurva. Jadi saya belum tahu juga ini. Tapi ada namanya SP-line. Kemudian vektor ya. Vektor ya garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Jadi ini sama dengan animasi sprite. Ya. Tetapi animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Ya, tapi mungkin sekarang sudah dibantu oleh komputer ya, teknologi. Jadi untuk membuat animasi sprite ini ya mudah. Animasi karakter ya. Biasanya terdapat di dalam film kartun. Ini beberapa jenis animasi. Nah, terkait dengan pembuatan animasi ini ada yang computer based animation. Jadi kita menggunakan komputer, berbantukan komputer ya. Tadi kalau yang sel tadi kan manual sekali gitu ya. Kita menggunakan tulisan tangan. Kalau yang ini based animation, computer based animation, kita menggunakan bantuan komputer. Jadi toolsnya adalah komputer. Jadi ada input proses, ya. Jadi gambarnya harus digitalisasi. Tadi digitalisasi image tadi ya. Yang di awal tadi kan, kalau kita mau membuat animasi, kita melakukan digitalisasi image-nya. Jadi gambar orang atau gambar siapapun yang kalau ingin digerakkan ya kita lakukan digitalisasi. Bahkan sekarang sudah ada teknologi untuk digitalisasi objek gitu ya, 3 dimensi. Kemudian kita melakukan composition stage ya. Ini tahapannya. Kemudian ada in between process. Jadi pergerakan dari satu posisi ke posisi yang lain ya. Kemudian ada perubahan warna, ya ini sudah dibantu dengan komputer jadi nggak usah pusing gitu ya. Kemudian ada bahasa animasi, ya ini bahasa animasi ya. Jadi dalam bahasa animasi itu juga ada misalnya GoTo objek berapa, GoTo mana, itu ada skripnya yang bisa kita tambahkan. Macam-macam ya. Nah, ini metode untuk mengontrol animasi. Jadi animasi itu juga bisa dikontrol ya. Ada yang full explicit control, ada yang procedural control gitu ya. Nanti bisa kalian baca dan kalian apa ya, ingat aja. Ini kan teorinya saja. Kemudian constraint based system, ada tracking live action. Ya. Ada yang kinematik dan dynamic, posisi dan kecepatan dari poin. Ini nggak usah teori saja nih. Animasi, jadi ada animasi 3D, ada yang 2 dimensi. Ya, ini softwarenya sudah ada nih. Jadi kalau misalnya animasi 3D ya 3D objek 3 dimensi. Animasi 3D kan, 3D ya objeknya 3 dimensi. Nah, seperti ini kan. Ini animasi 3D. Kalau misalnya kartun-kartun sekarang kan ya rata-rata 3D gitu ya. Ya. Kalau yang 2 dimensi ya hanya 2 dimensi hanya tampak depannya saja ya. 2 dimensi. Nah. Ini 2 dimensi gitu. Kan terlihat perbedaan antara yang 3D sama 2D. Kalau mau softwarenya itu apa ya? Ya ada software yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi 3D.
Ini ada 3D Studio Max gitu ya. Kita rendering, jadi misalnya satu objek saja mungkin sampai detail gitu ya. Kalau detail saja itu bisa butuh waktu berapa jam, kemudian komputernya juga harus bagus gitu ya. Kalau yang multimedia. Jadi kalau misalnya memproduksi satu film animasi 3D itu mungkin butuh beberapa waktu gitu ya, butuh berapa bulan gitu ya untuk menghasilkan sebuah film yang dari awal sampai film itu selesai. Ini produksinya Mikom Yogyakarta. Film apa namanya ya? Jadi dia terkenal sebagai yang memproduksi film ini 2 dimensi ya, yang 3 dimensi ada itu filmnya. Sampai sudah menembus ini kan, menembus ya ada ya, saya lupa judulnya apa. Ya kita bisa buat 2 dimensi sama 3 dimensi. Menggunakan software ini. Ya, ada Maya, ada Renderman, ada Software Image, ada 3D Studio Max ya. Baik, seperti itu terkait dengan produksi konten multimedia. Silakan jika ada yang ingin bertanya bagaimana memproduksi multimedia. Ya, kalau misalnya kita mau sederhana ya kita bisa menggunakan software yang kita miliki saja di HP-nya kita atau di komputernya kita. Ya, kalau misalnya mau yang bagus sekalian itu kan mungkin ya butuh keahlian, butuh pembelajaran, butuh waktu, dan butuh nilai seni juga. Kalau misalnya video ya biasa saja kita. Ketika kalian merekam video itu ya sebenarnya sudah memproduksi multimedia. Kalian menambahkan efek suara ya kalian sudah melakukan editing. Kalian menambahkan teks pada videonya kalian itu sebenarnya sudah melakukan editing. Menggunakan HP gitu ya. Kalau sekarang kan sudah banyak gitu ya yang menggunakan HP, sudah ada softwarenya pakai KineMaster atau pakai apa gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan produksi multimedia dari Alia, Tiptani, Rara, Garin, Dwi. Materi sudah saya upload ya di sana, nanti kalau misalnya mau dibaca ya silakan di-download saja. Jadi video rekamannya akan saya share di YouTube, jadi biar bisa diakses. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan? Alia, ada pertanyaan Alia? Ini semuanya videonya mati, saya Dari tidak tahu. saya belum, Pak. Oh, belum, oke. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya share videonya ya setelah setelah saya upload di YouTube. Permisi, Baik. Bapak. Ya, silakan. Izin bertanya, untuk di Eldiru itu kan ada kuis ya, Pak? Itu dilaksanakan kapan nih, Pak, untuk kuisnya? Kuisnya nanti ya mungkin di pertemuan 6 mungkin ya. Sekarang baru pertemuan berapa? 4 ya. Nanti saya sampaikan kalau misalnya memang ada kuis. Oke, seperti itu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.